pagi, selamat datang di Ragu Kelas pagi ini. Topik yang akan saya angkat mungkin agak sedikit saya kaitkan dengan fenomena terakhir yang terjadi di negara kita. Khususnya adalah tentang bagaimana radikalisme, kemudian ekstremisme, kemudian hal-hal yang mengarah kepada makar terhadap negara ataupun terhadap terjadinya terorisme di Indonesia dan di kawasan ini. Jadi intinya beginilah, saya cuma mau bilang bahwa rupanya efek atau dampak dari kuliah-kuliah aneh dari ulama-ulama yang aneh juga, yang cenderung menyalahkan pemerintah selalu, yang cenderung mau mendirikan negara yang bukan NKRI misalnya, kemudian juga menggerakkan orang untuk menentang terhadap negara dan hal seperti itu. Menurut saya kayaknya ada yang salah, dan sepertinya bagaimana intinya adalah karena kita itu negara Islam terbesar di dunia malah sekarang, bagaimana sebenarnya kita harus mengembalikan marwah martabat Islam ke dalam Islam yang betul-betul adalah rahmatan lil alamin, Islam yang membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Nah, ini mungkin saya angkat karena saya diminta oleh ISPI berbicara tentang bagaimana mengembalikan dan memuliakan kembali Indonesia sehingga menjadi bangsa bermartabat dan dalam tataran dunia baik regional maupun global. Nah, mungkin saya mau mulai dari intinya beginilah. Islam ini kalau kita lihat adalah sudah menulis sejarah yang panjang di tanah air kita. Tapi intinya kita sudah sangat terkenal sebagai bangsa yang sangat bermartabat gitu kan. Kalau kita mau bicara tentang Wali Songo, tentang bagaimana Islam masuk ke tanah air, bagaimana kita hidup rukun damai gitu, sampai terakhir ini berubah ya. Intinya kalau kita bicara martabat, apa sih arti martabat? Kalau kita lihat bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, martabat itu adalah bagaimana tingkat harkat kemanusiaan. Kalau kita lihat dari Kamus Thesaurus, bagaimana adalah tentang derajat, tentang kedudukan, tentang kualitas, tentang prestise terhormat dari Islam. Kemudian kalau dari bahasa Inggris mungkin dari status atau prestige gitu kan. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya Islam itu sudah ada sejak lama sekali lah. Apalagi tentang terkait dengan ilmu pengetahuan ya. Sekali lagi ini saya berbicara tentang bagaimana meninggikan atau membangun kembali harkat martabat Islam yang membawa zaman-zaman keemasan dan mempengaruhi ilmu pengetahuan seluruh dunia gitu kan. Era Islam ini mungkin dari Abbasid dinasti ya, itu di tahun 786 sampai 809. Bagaimana kalau Kramer menyebutnya di tahun 92 adalah zaman-zaman pencerahan atau bagaimana sebagai era pencerahan Islam. Dan itu mencapai keemasannya pada abad 10 dan 11. Kalau kita lihat misalnya siapa saja legasinya di tahun 950 itu mungkin sekitar Abu Nasr Al-Farabi ya. Al-Farabi itu seorang filsuf terkenal dan disebut guru kedua setelah Aristoteles. Dan dia itu menulis bidang politik, kedokteran, sosiologi, filsafat, matematik gitu kan, etika dan logika. Itu apa yang disebut kemudian juga dia dikenal oleh penemuan-penemuannya atau ilmu-ilmunya dalam menemukan seni musik gitu. Terus dia juga menerapkan apa yang disebut kebajikan. Menurut Al-Farabi, kebajikan itu adalah kunci interpretasi teologis baik sebagai manusia itu sendiri maupun manusia dalam bermasyarakat. Kebajikan adalah cara berpikir di mana ilmu pengetahuan, sekali lagi ya, ilmu pengetahuan menjadi salah satu fenomena yang paling penting yang ditekankan oleh filsafatnya Al-Farabi. Menurut dia, manusia yang sempurna atau al-insan al-kamil itu adalah orang yang memperoleh kebajikan teoritis, tetapi juga melengkapi pengetahuan intelektualnya serta menambahkan kebajikan moral dalam pengetahuan intelektual itu. Juga bisa dibalik, tidak semata hanya kebajikan moral atau praktek-praktek agama, tetapi tidak dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Demikian yang disampaikan oleh dia. Kemudian Ibn Rus itu tahun 1126. Ini saya agak lompat-lompat tahunnya ya, karena saya nggak sempat mengurutkannya. Tapi Ibn Rus itu 1126 itu dia juga teologis, ahli medicine, ahli astronomi, ahli fisika gitu kan. Kemudian ahli hukum dan bahasa. Intinya adalah era Islam saat itu adalah era yang sangat fantastis. Misalnya saya kalau kita lihat dari era Khalifah ya. Bagaimana di tahun 632 sampai 661, kemudian di tahun 661 sampai 750, kemudian 750 sekian. Dan itu sekali lagi juga membawa banyak tokoh-tokoh lain. Seperti misalnya di abad 11 ada Al-Ghazali. Al-Ghazali itu menghasilkan lebih dari 400 literatur tentang teologi, filsafat, sains dan sufisme. Ibnu Khaldun 1332 itu kontribusi utamanya adalah
bagaimana membuat buku yaitu namanya Sejarah Universal atau Ringkasan Hasil dalam Agama. Buku-bukunya sangat-sangat terkenal. Kemudian juga kalau kita mau lihat dari ilmu kedokteran, The Modern Medical Encyclopedia pertama itu dibuat oleh Al-Qanun atau Canon of the Medicine kalau kita kenalnya sekarang. Banyak ya, kalau saya melihat Islam, kalau kita mau tarik betul bagaimana Islam membawa peradaban manusia dan dunia ini, coba kita lihat lagi ya. Burhan al-Din atau Al-Zarnuji itu tahun 1223, dia menulis pentingnya belajar dan menimba ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi ya, ada lagi di abad 11 yang menyatakan bahwa, atau abad 12 menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Kemudian Al-Qarawin, dia lahir di Fez, Maroko tahun 859. Dan dia kemudian menjadi Universitas Al-Qarawin di Fez, Maroko, dan itu artinya pusat ilmu pengetahuan dan spiritual, menjadi kampus pertama di dunia nih sebenarnya. Kalau kita mau lihat betul-betul siapa yang mendirikan kampus pertama. Kemudian ada Sharaf al-Din Muzaffar ibn Muhammad ibn al-Muzaffar. Dia matematikawan, astronomer, penemu teori function. Jadi kalau ada yang bicara tentang teori function, intinya adalah di beliau gitu. Kemudian Ibn Tufail, filosofer, teologis, astronomer, dan juga dia pengarang dari Philosophus Autodidactus. Jadi yang menganggap bahwa orang untuk menjadi otodidak itu dia menemukan tuh cara-caranya. Kalau nggak salah, dia itu menemukan dari case orang-orang atau anak-anak yang dibesarkan oleh binatang, anak-anak yang dibesarkan tanpa ada orang tua, anak-anak yang tersesat dan kemudian dibesarkan oleh binatang buas ataupun apapun gitu. Jadi dia kemudian merasa atau mengangkat itu ada ilmu-ilmu tentang otodidak atau ilmu yang lahir dari otodidaktus. Kemudian ada Aladdin Abu Al-Hasan Ali bin Abi Hazm. Dia juga ahli psikolog, dokter, ahli bedah. Ada Ibn Al-Nafis, ya, membuat juga buku Theologus Autodidactus atau Risalat Fadil Ibn Natik. Dia itu adalah membuat novel science fiction pertama gitu. Ada Muhammad Ibn Musal, dia penemu aljabar, aritmetik dan geometri. Ada Omar Khayyam, astronomer, kemudian juga sastrawan. Ada Abu Abdul Allah Muhammad Ibn Muhaddad Al-Jayani, dia yang menemukan trigonometri. Kemudian Hasan Ibn Al-Haytham, dia penemu optik atau hukum parabolik. Kemudian juga kalau nggak salah Hasan Ibn Al-Haytham ini kemudian akhirnya disebut sebagai betul-betul saintis pertama dunia gitu kan. Ada Abdurrahman Al-Sufi, dia astronomer dan penemu tentang fixed stars. Kemudian Abu Yusuf Yakub Ibn Ishaq, dia menemukan polymath, ya kan. Kemudian Al-Biruni tahun 973, itu kartografer pertama yang bisa mampu menghitung radius bumi. Saya nggak akan bacakan satu demi satu karena banyak sekali sebenarnya penemuan-penemuan Islam itu, dan artinya gini, kalau kita singkatkan, apa sih ilmu dan peradaban yang dibawa oleh atau yang dipersembahkan oleh zaman kemasan Islam? 1. Engineering, architecture, poetry, filosofi, artistry, agriculture, ekonomi, literatur, navigation, sosiologi, teknologi. Semua itu dibawa oleh peradaban Islam yang demikian hebat. Nah, kalau kita melihat hari ini Islam ya, kalau kita baca misalnya dari bukunya Anthony Kodersman tentang Islam and the Patterns in Terrorism and Violent Extremism, ini kan menyedihkan sekali gitu ya. Utamanya kalau kita melihat mapping Indonesia. Indonesia itu ada di rank ke-42, jadi di tengah-tengah. Kita tuh tinggal melangkah sedikit lagi ke arah yang salah, misalnya dengan mengikuti ajaran-ajaran tadi saya bilang ulama-ulama yang menganut ekstremisme, radikalisme, dan menjurus kepada terorisme, maka Indonesia akan masuk menjadi negara merah. Dan ini artinya kita akan menjadi sama seperti Irak, Afghanistan, Nigeria gitu kan. Dan itu akan mengerikan sekali, mungkin juga Pakistan dan Somalia, jadi kita akan dianggap negara merah gitu. Nah, Islam hari ini juga kita bisa pertanyakan apakah betul Islam membawa kedamaian gitu kan, utamanya di Indonesia ya. Kalau saya lebih bicara tentang Indonesia hari ini, bagaimana misalnya tentang ceramah tidak senonoh dari seorang apa yang kita singkat HRS, kemudian juga tentang apa sih yang terbaru nih, MIT yang pembunuhan dilakukan oleh pelaku-pelaku dari Poso, NTB, Bima, dan dari Banten gitu kan. Itu mereka bergabung dan melakukan pembunuhan sadis beberapa waktu yang lalu. Jadi intinya saya cuma mau bilang begini ya, kalau kita nggak hati-hati kita bisa dalam bahaya besar gitu. Kalau kita mau lihat baca lagi maklumat FPI yang ditandatangan di tahun 2014 tanggal 8 Agustus, itu menyatakan dengan tegas kok bahwa FPI pasal 5-nya ya, mendukung seruan dan nasihat pimpinan Al-Qaeda Syekh Alman Al-Zarawi Al-Jihad, baik pasukan Syekh Muhammad Al-Jawlani di Syria maupun pasukan di Irak serta komponen jihad Al-Qaeda lainnya agar bersatu dan bersaudara dengan Islam seluruh dunia melanjutkan jihad di Syria, Irak, Palestina, dan negeri-negeri Islam.
Bayangkan FPI sudah menyatakan itu gitu kan, akan setia mendukung segenap gerakan jihad Islam di seluruh dunia. Islam yang mana dulu gitu loh. Kalau Islam yang di pasal 5 tadi itu kan mengerikan. Kenapa saya menyatakan mengerikan? Begini ya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya waktu kita ambil misalnya studi dari ini aja, dari comparative study 2011 sampai 2017 tentang explosive violence. Misalnya dibandingkan dengan 2011, sebenarnya sipil yang terbunuh akibat kekerasan eksplosif di tahun 2017 itu mengalami peningkatan sampai 175%. Di mana kemudian rata-rata dilakukan oleh serangan udara. Dan 58%-nya itu oleh airstrike di Syria, Irak, dan Yemen. Dan korban sipil yang meninggal itu mencapai 82% di tahun 2017. Saya mesti nyatakan ini karena gitu kan, kalau kita membiarkan buih-buih atau asal muasal orang-orang ekstrim ini semua, maka kita akan bisa mengalami apa yang dialami oleh negara-negara ini. Karena apa? Karena strikes from the drone itu juga bisa somehow bisa menjadi bisnis gitu loh. Bisa menjadi bisnis, saya cerita kenapa bisa jadi bisnis ya. Tapi anyway gini, Muslim dunia itu ada 350 juta Muslim, sekitar 7,442 miliar manusia itu tersebar, berarti sekitar berapa? 4,7% ya. Nah, Muslim itu secara garis besar terbagi dalam dua dominasi, yaitu Sunni dan Syiah, kita tahu sendiri, dan 13% Muslim dari seluruh dunia itu tinggal di Indonesia dan menjadi negara Muslim terbesar dunia. Yang lain ada di Afrika, di Sahara, di komunitas Muslim Cina, Asia Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara, dan Filipina dan Rusia. Yang mau saya ingatkan tentang bahaya itu adalah begini, perang itu terjadi pada periferis atau sistem dunia di antara musuh dengan gap institusional, ekonomi, dan kapabilitas militer yang jauh berbeda. Jadi kalau kita mau melihat apakah akan terjadi dengan gap militer kita, sangat mungkin terjadi, karena kalau di antara negara seimbang itu rasa-rasanya perang itu nggak akan terjadi. Kemudian akan digunakan teknologi asimetris atau bunuh diri dengan precision guided missiles. Kemudian komponen itu bisa politik, bisa budaya, bisa diplomatik, atau communication warfare gitu. Nah itu sebenarnya akan lebih parah karena kita sekarang tinggal di dalam era telekomunikasi modern yang demikian masif ya. Kemudian apa? Jadi kalau diperkirakan future war itu akan di mana? Apakah di Afrika, apakah di part of Europe, apakah di part of Asia, Amerika, Cina, Rusia, atau malah Indonesia? Nah kalau kita lihat konstelasi global hari ini atau bagaimana penekanan negara-negara adik kuasa untuk berkonsentrasi, sebenarnya sudah jelas itu di Indo-Pasifik gitu. Indo-Pasifik itu di mana ya? Kita tuh lagi tengah-tengahnya Indo-Pasifik, is a cross section. Jadi one thing kita terbawa secara kalau istilahnya itu terbawa adalah curse of geography, kita sudah terjebak di situ. Yang kedua, kita ada bahaya sekali kalau kita membiarkan Islam yang tumbuh hari ini mengikuti Islam ekstrim dan radikalis itu, karena orang bisa strike kita atau negara-negara dunia itu bisa strike atau menyerang kita kalau mereka tidak bisa kita kendalikan. Kalau kita betul-betul membiarkan si kaum radikalis itu atau ekstremis itu yang satu step lagi menuju teroris itu kemudian menguasai bangsa dan negara ini gitu. Penyebabnya itu sebenarnya ada dua ya. Kalau saya lihat dari ulama-ulama yang aneh ini, dia meyakini sekali bahwa hanya satu agama yang benar gitu kan. Sehingga ini menjadi titik bahaya karena begini, kita kan tinggal sama agama lain, nggak apa-apa juga kalau kita cuma beragama satu agama di negeri ini. Tapi kan tidak, kita terdiri dari beragam agama. Nah, apapun agama meyakini agama dia yang paling benar, itu akan membuat agama lain seolah-olah nggak benar gitu, dan seolah-olah punya hak untuk melakukan attack atau melakukan pembenaran terhadap agama lain. Kemudian agama dianggap memberi kebenaran mutlak, which is itu memang bagus, tapi semua agama juga akan merasa bahwa dia adalah kebenaran mutlak gitu. Anda berpikir hitam putih, kemudian hanya ada satu interpretasi, dan yang paling penting juga terjadi kepemimpinan hitaman. Itu kenapa sebenarnya the rise of Islam itu dalam Golden Age itu nggak pernah mempermasalahkan lagi tentang spiritualitas, ataupun kalau dibahas spiritualitas itu selalu jalan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi. Jadi orang tuh passionnya tidak cuma berpikir tentang nanti dia mati harus apa masuk surga, enggak. Tapi bagaimana hablum minan nas itu hidup, dan bagaimana menjadikan dunia itu jadi tempat yang lebih baik dengan ilmu pengetahuan, dengan kemudian melakukan riset dan banyak hal. Di seluruh dunia ini kan bangkitnya radikalisme global ini terkait dari baik Boko Haram, Al-Ashab, Al-Qaeda, ISIS, Taliban, bagaimana juga fenomena yang sekarang terjadi di Indonesia. Itu kan kalau kita lihat tuh sebenarnya bagaimana kita memilah perjuangan teroris sebagai tidak Islami, misalnya ada pertanyaan, atau tapi juga merajam para pelaku hal-hal yang buruk misalnya sebagai keadilan.
Melihat kita bisa melihat bom bunuh diri itu menjijikan, tapi juga kita bisa menyetujui bahwa orang dipotong tangannya sebagai pencuri itu sebagai logika ilahi. Jadi memang banyak hal yang kita harus kaji lebih dalam lagi, sehingga hati-hati dalam menetapkan Indonesia itu akan memeluk Islam yang seperti apa gitu. Karena sekali lagi kita harus sangat yakin bahwa kita itu hidup dalam sebuah negara yang begitu beragam, baik agama baik pun kepercayaan, dan itu harus kita jaga sekali gitu loh, keberlangsungannya. Nah, masalahnya adalah sebenarnya kalau saya perhatikan yang terjadi dari ulama radikalis kita ini sudah mirip-mirip Boko Haram ya, yang sekarang istilahnya gila. Pokoknya semua yang non Boko Haram thinking gitu, itu adalah all targets. Nah, ini kan ngeri bener. Jadi bukan lagi akan terjadi perang antara Islam dan non-Islam, tapi antara sesama Islam pun juga pasti akan terjadi, karena ada anggapan bahwa kalau tidak kita, ya kamu musuh kita gitu. Nah, itu kan berbahaya sekali. Sekali lagi kita sebut mereka itu sekarang radikalis. Tapi tolong dicatat baik-baik, radikalis itu cuma satu step lagi menuju teroris gitu. Jadi makanya kita harus sangat hati-hati dan sangat serius gitu kan, melahirkan ataupun mengedepankan Islam yang kembali ke martabat, kembali ke legacy dan apapun itu. Karena kalau enggak kita akan terbawa-bawa ke dalam konsep ya perang yang diinginkan oleh seperti Boko Haram gitu, orang-orang seperti Boko Haram yang ada di Indonesia gitu. Sekali lagi ya, kalau saya nggak mau berpanjang-panjang karena saya bukan ahli agama, sekali lagi saya juga bukan ahli Al-Quran, saya juga bukan seorang ustadzah. Tapi kalau saya tuh begini aja, kalau saya nggak dari Al-Maidah 48, sekiranya Allah menghendaki ini saya kamu dijadikannya satu umat saja, tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, dan hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Mau dilihat dari siapa? Al-Maraghi menyatakan bahwa itu indikasi beragamnya syariat yang ada, bahwa Tuhan tidak pernah mengirim manusia dalam satu hal yang sama. Kemudian Muhammad Hasan Khalil juga bilang bahwa ini indikasi Tuhan itu memang nggak mau manusia itu menjadi satu umat gitu loh. Nggak ada. Kalau dia mau dengan hukum tunggal manusia satu umat, ya sudah, mudah sekali untuk Tuhan melakukan itu kan. Kemudian Munim Syari'i yang menyatakan, Munim Siri menyatakan bahwa pengakuan Quran atas perbedaan masing-masing agama itu seperti ritual, adat, dan tradisinya itu merupakan pengakuan gitu. Dan Abdul Muhsin Ghazali ayat tersebut menyatakan bahwa ayat tersebut memperlihatkan keragaman jalan yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi intinya dari keberagaman itu lahirlah Islam jihadis, Islam fundamentalis, Islam moderat, liberal. Saya nggak akan bagi secara rinci, tapi intinya jihadis itu memikirkan apapun juga selesai dengan pembunuhan, gitu, dibunuh atau darah gitu kan, atau perang. Kemudian fundamentalis ini dia agak ekstrim, fanatik, dia rasionalis tapi fanatik, dan dia itu sedikit lagi akan bisa geser ke jihadis. Di sini juga ada kaum moderat. Moderat itu yang dia sholatnya penuh, kemudian juga sangat yakin kepada Tuhan, tetapi satu hal, dia nggak mau ada darah, dan menurut dia pertumpahan darah itu bukan Islam. Yang paling kanan adalah liberal. Liberal ini dia merasa gila, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, dan kemudian juga untuk hukum syariah dia bilang kayaknya nggak berlaku lagi di zaman peradaban sekarang karena the world is move on gitu, sudah bergerak. Intinya kalau kita masih berkecimpung dalam perbedaan itu, kita nggak akan pernah kemana-mana. Sementara bangsa ini harus bergerak maju, harus membangun peradaban seperti peradaban besar dan nenek moyang kita. Makanya saya selalu sampaikan kan, dan saya suka jadi sejarah, jalan ke sana jalan kemari gitu, ke pahlawan-pahlawan, baik pun pahlawan yang sudah lama meninggal ataupun pahlawan yang bagus saja ya. Yang intinya menyatakan bahwa negeri ini didapat dengan darah dan air mata, sehingga kita betul-betul harus melampaui konflik agama. Sekali lagi saya bilang melampaui konflik agama. Kenapa tadi saya cerita Ibn Rus, Al-Farabi semua, supaya kita tuh ada semangat untuk berubah. Kenapa? Karena semua negara dunia ini sekarang sudah ingin menjadi negara yang maju, yang modern, yang masif secara kemampuan ekonomi, kemampuan politik, kemampuan militer terutama, kemampuan budaya dan lain-lain. Jadi kita kenapa juga mesti mundur ke belakang gitu. Nah, kalau kita mau lihat itu, kita coba lihat dari riset ya. Kalau kita lihat ada klub 2%, itu adalah Jerman, Amerika, Belgia, Cina, Ceko, Belanda. Itu klub 2% mereka tuh kalau soal GDP-nya untuk riset. Klub 1% itu Inggris, Kanada, Irlandia, Hungaria, Estonia. Ada juga klub 1%. 1% itu Malaysia, Italia, Brazil, Prancis, Rusia. Tapi bayangkan dengan 1% saja Italia sudah bisa membuat begitu maju industri pertahanan yang baik peluru, baik pun juga pesawat dan lain sebagainya. Kemudian Perancis juga kan, itu klub 1%. Bayangkan dengan sekarang klub di bawah 1%. Indonesia itu
riset kita biayanya 0,22634%. Anda bayangkan betapa kita tuh sama dengan Ethiopia, Uganda, dan Botswana. Saya harus sampaikan ini karena betapa mirisnya saya melihat misalnya kenapa susah banget sih naikin anggaran R&D, sementara anggaran DPR misalnya DPRD kemarin rame-rame minta 8 miliar gajinya itu gitu loh. Kenapa nanti negara bisa permisif gitu mengizinkan hal-hal yang seperti di luar pengetahuan, ilmu pengetahuan, tapi untuk tadi menaikkan riset aja itu sangat-sangat susah gitu. Kita harus move on ya. Islam kita tuh harus move on, kembali kepada kontribusi Islam kepada kemanusiaan, membangun dan mempertajam keterampilan analitis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerjasama penelitian yang nyata itu bagaimana dalam membangun ilmu terapan dan membangun kapasitas nasional, regional, dan global untuk mengidentifikasi kelompok kepentingan juga yang menyatakan dia Islam tapi sebenarnya tidak Islami gitu. Intinya kita harus mengembalikan semangat Islam kita sebagai negeri Islam terbesar dengan back to the Islam Golden Age. Jadi betul melahirkan manusia Indonesia yang Islami, yang melahirkan pemimpin-pemimpin besar atau membangkitkan legacy Islam yang mulia tadi, baik dari segi moral politik, dari modern law, dari human right, dari advanced teknologi and modern world, kemudian juga dari tantangan-tantangan yang diberikan oleh beberapa negara. Ingat tadi saya bicara soal UAV dan drone. Jadi gini loh, bisnis drone itu akhirnya menjadi bisnis yang sangat mendunia karena perang masa depan ini menurut saya akan adalah perang lebih baik akan dilakukan dari serangan udara ya. Dan kalau kita mau lihat prediksi dari Association for Unmanned Vehicle System di internasional, di 2045 itu akan mencapai angka 5,1 billion bisnis. Hari ini atau kemarin saat Irak pura-pura dan lain-lain itu masih bergerak di antara 3,5 billion. Kesimpulannya begini, maka perang itu akan terjadi lagi dan itu akan menggunakan UAV industry, dan artinya kita harus betul-betul hati-hati, tidak boleh membiarkan tumbuh kembangnya Islam-Islam seperti Boko Haram, seperti ISIS dan lain-lain atau Al-Qaeda di sini. Karena sampai mereka mungkin saja mereka yang ditarget, tapi kita semua akan terkena. Itu intinya yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi kita mesti hati-hati karena modern law itu telah merubah bagaimana kata-kata tentang perang. Piagam PBB itu mengganti kata perang dengan nuansa yang mendefinisikan medan perang bukanlah semata masalah pengerahan kekuatan, tapi juga klaim hukum dan retorika. Jadi gini ya, di PBB itu bisa disebut intervention, threat of peace, self-defense, hostility, the use of force, kemudian peacemaking, peacekeeping. Hati-hati dengan kata peacemaking atau intervention karena dia bisa berpikir bahwa kalau kita tidak aman, dia harus meng-create kedamaian itu. Bukan lagi peacekeeping ya. Peacekeeping itu memang betul-betul dia keep perdamaiannya. Tapi kalau peacemaking dia akan paksakan masuk untuk perdamaian itu terjadi. Dan itu yang kita semua mesti sadari. Jika kita tidak bisa mengontrol kaum radikalis yang kemudian akan menjadi sedikit lagi ke teroris ini, maka kita akan mempunyai masa depan yang agak berbahaya, seperti juga apa yang terjadi di negara-negara yang tumbang karena hal-hal seperti itu. Sekali lagi ya, militer itu pada kedepannya akan rely pada more and more technology. Dan kalau kita tidak bisa mempersatukan atau bisa bekerja sama dengan orang-orang ataupun dengan siapapun negara-negara yang mampu gitu kan untuk melahirkan atau mampu melahirkan riset, teknologi dan juga industri, maka kita akan berat sekali ya. Karena sekali lagi ya, industri drones akan tumbuh, robotik, kemudian UAV, artificial intelligence, bioteknologi, kemudian stealth, nanoteknologi, cyber, geointel, itu semua akan kita perlukan, dan itu nggak mungkin kita tidak bekerja sama, karena sekali lagi ya, riset kita sudah sangat ketinggalan di bawah -1%, dan artinya yang kita bisa bikin adalah bagaimana kita bekerja sama dengan negara-negara termasuk Cina loh. Jadi dalam hal ini sekali lagi ya, agama itu jangan dipisah-pisah, kamu bukan saya bukan kamu, karena bagaimanapun pada ujungnya kita perlu bekerja sama dengan siapapun di seluruh dunia. Dan ini kembali kita harus mesti lihat bahwa peran sains, riset dan teknologi yang muncul itu mampu mengembangkan kemampuan baik pertahanan, baik kebijakan luar negeri, baik juga kemampuan kita untuk betul-betul terlibat dalam tumbuh kembangnya industri dunia, kemudian tumbuh kembangnya ekonomi dunia gitu. Intinya adalah kembali kita bagaimana dengan teknologi consideration, maksud saya ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan konsentrasi ilmu pengetahuan, kita betul-betul dapat membangun kembali konsentrasi kita yang bukan memisahkan antara kamu dan dia dan saya dan engkau yang berbeda, tapi betul-betul kita ini semua menuju sebuah negara yang betul-betul berproyeksi menjadi negara maju, negara berilmu pengetahuan tinggi, dan sekali lagi
membangkitkan dan mengembalikan citra Islam yang sudah sangat menjadi buruk itu gitu, karena ulah beberapa orang ataupun beberapa tokoh dari mulai Al-Qaeda, ISIS, dan di Indonesia beberapa tokoh ulama yang ajaib gitu. Nah, ada challenge untuk kita menjadi negara maju terutama dalam masalah teknologi, karena bagaimanapun kita harus bicara tentang acquisition. Acquisition itu adalah kita juga bicara tentang transfer teknologi, dan transfer teknologi sekali lagi itu kita artinya tadi harus bekerja sama dengan negara-negara yang even, ya kan, bukan satu agama lagi dengan kita. Jadi maksud saya mau cuma menekankan begini, cukup sudah kita bicara tentang agama yang berbeda, tapi sekarang bagaimana kita gitu kan bangkit bersama-sama menuju negara maju seperti dulu Ibn Rus, kemudian juga Al-Farabi dan lain-lain gitu. How to get there? Pertama ya, interpretasi. Kita harus merubah mono interpretation kita menjadi multi interpretation. Tentang pengetahuan kita, bagaimana kelumpuhan keterampilan analitis atau saya sebutnya flat earth thinking itu harus menjadi kembali kepada orientasi kepada riset dan teknologi. Kemudian dari gerakan Arabism atau Arab centric yang terjadi hari ini, yang kita semua jadi ke orang Arab nggak jadi ke orang Indonesia, itu kita harus balik kepada humanity dan sumber daya manusia. Konsentrasinya cuma digeser aja, bukan nggak boleh tapi digeser konsentrasinya gitu kan. Kemudian tujuannya bagaimana mengislamisasi manusia, tapi kita balik gitu. Sekarang bagaimana nggak usah mengislamisasi, tapi kontribusi umat Islam Indonesia kepada manusia itu apa gitu. Kemudian mentalitas kita yang tadinya tidak toleran, pendendam, punya inferior kompleks gitu kan, itu harus percaya diri, harus toleran, harus mampu bersikap terhadap orang-orang intoleran juga. Jadi jangan cuma diam aja gitu. Nah, kemudian juga mampu dengan cerdas membedakan antara kepentingan politik, kelompok, golongan, dan individu. Jangan sampai nih atas nama kelompok kepentingan individu dia mengatasnamakan Islam, atas nama kelompok atau golongan dia mengatasnamakan Islam. Sekali lagi yang mesti kita paling ingat adalah national interest kita tuh apa. Karena kita tuh bagaimanapun juga karam satu orang di kita akan karam kita semua gitu. Jadi kita tuh betul-betul harus bergerak sebagai satu bangsa dan satu negara. Strukturnya kita bagaimana kita membangun Islamic sublimation, scientific cooperation, terus kemudian kita mengidentifikasi sistem yang harus kita bangun, dan juga yang paling penting adalah mitigasi kita. Mitigasi kita apa sih? Counter semua fakta-fakta yang menjustifikasi tindakan kriminal, tindakan radikal, tindakan makar gitu kan, teror, semua hal yang tidak bermartabat dalam Islam itu jangan kita lakukan, dan kita lakukan kontrol sosial agar itu tidak terjadi. Sekali lagi saya harus ingatkan bahwa aturan main dunia tentang perang modern sudah berubah menjadi peacemaking. Itu artinya mereka bisa masuk kapan saja begitu melihat kita itu dianggap negara yang tidak aman atau tidak dalam keadaan yang stabil. Sekali lagi kita harus mengembalikan bahwa martabat bangsa ini ya, kehormatan bangsa ini dan juga tingkat peradaban kita itu adalah harga mati. Jadi bukan saja NKRI-nya harga mati, tapi bagaimana NKRI yang bermartabat, NKRI yang bertingkat peradaban yang tinggi. Saya mau close aja dengan ini ya, dengan 6 poin yang mau saya sampaikan. 1, kita harus kembali ke Islam yang menekankan inti kemuliaan. 2, kita kembali ke Islam yang memiliki kehendak membebaskan kebodohan. Jadi sekali lagi ya, kita mengarah kepada Islam yang membebaskan kebodohan. 3, kembali ke Islam yang menggunakan kekuatan berpikir. 4, kembali ke Islam yang berbudaya untuk membangun peradaban dan hukum. Jadi hukum-hukum di dunia ini itu dulu aslinya dari orang Islam gitu. Kenapa nggak kita juga bikin hukum-hukum yang canggih gitu untuk masa depan manusia. Kemudian kembali ke Islam yang kreatif, inovatif, dan mencipta. Jadi bukan Islam yang menghancurkan, bukan Islam yang menyalahkan, bukan, tapi Islam yang betul-betul kreatif, inovatif, dan mampu mencipta. Dan terakhir, yang paling penting, Islam yang memegang nilai-nilai humanis manusia. Itu yang paling penting. Saya dapat itu dari mana? Saya baca buku, dan ini saya di-encourage oleh sahabat saya ya, tokoh aktivis namanya Pak Bursa. Saya membaca buku Ali Syariati, bagaimana tentang prinsip-prinsip manusia, dan itulah Islam yang menurut saya 6 hal mesti dikejar oleh kita semua di dalam mempertahankan NKRI kita tercinta. Dan sekali lagi saya menyatakan atau menyampaikan kuliah kali ini tentang hal sensitif ini. Sebenarnya ini agak sensitif, tapi saya harus sampaikan karena kalau enggak kita mungkin nggak akan pernah berubah dan kita dalam bahaya besar. Apa yang saya paparkan hari ini saya sampaikan juga dalam pertemuan Milad ISPI di Bandung di Gedung Merdeka, dan semoga ini semua menginspirasi kita semua agar membangun peradaban bangsa ini kembali menjadi bangsa yang beradab, bermartabat, dan mampu membawa perubahan dunia dengan tokoh-tokoh Islam dan semua umat Islam Indonesia. Demikian Rapat Kelas pagi ini. Bye.